Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, selalu saya melihat iklan rohani yang mengatakan semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya sudah berapa kali mendengar kalimat seperti ini di media sosial, seperti di YouTube, TikTok, dan juga saya mendengar di radio. Tapi mengapa baru saat ini mengganggu pikiran saya? Emang ada apa dengan manusia? Dan mengapa dikatakan berdosa ya? Wah, itu ada Pak Jamal. Halo Pak Jamal. Halo Pak. Wah, lagi main HP terus. Iya. Tadi saya lihat. Nonton apa sih? Ya ini lagi serius nonton HP Pak. Oh, akhirnya ketemu lagi sama Pak Jamal Pak. di sini. Pak sama siapa nih Pak? Sendiri saja Pak Gede. Lagi menghibur diri Oh, begitu. sambil memandang keindahan pantai. Wah, mantap tuh. Ada waktu untuk bersantai. Iya Pak Gede, sambil refreshing lah. Wah, ini bagus Pak, bagus. Tapi kok matanya di HP terus? Gimana tuh? Saya melihat, Pak bilang melihat pemandangan, tapi kenyataan Pak lihat HP terus nih. Aduh, ini Pak memperhatikan saya nih. Kalau boleh tahu, Pak Gede ada kegiatan apa di pantai? Ya, biasa kan Pak, saya ingin angin segar begitu sambil olahraga. Wah, keren tuh Pak. Bagaimana perkembangan jantung Bapak saat ini? Nah, itu dia Pak. Ya, lumayan membaik. Cuman ya mesti terus jaga kesehatan dengan itu olahraga harus, yang Pak. santai sedikit. Wah, semoga lekas sembuh Pak ya. Ya, terima kasih. Barangkali melalui refreshing di pantai bisa membuat foto-foto Ya, pemandangan di itu pantai. harapan. Ya. Wah, ide yang bagus Pak buat foto. Benar sekali Pak Gede. Ayo Pak Jamal, mulailah buat foto atau video-video yang lain. Bisa juga saya di video nih di sini nih. Ya, saya sudah membuat beberapa foto dan video dari tadi Pak. Tapi ada satu hal yang ingin saya sharingkan ke Pak Gede. Oh, wah di sini juga kita sharing ya. Baik. Sharing apa ini Pak? Ya, Seru kayaknya Pak Jamal nih. begini Pak Gede, kan Bapak memperhatikan saya lagi serius lihat HP. Ya Nah, benar. Di HP itu saya ada lihat ada pesan seperti ini yang sering saya dengar, tapi saya selalu mengabaikan pesan itu Pak. Emang apa pesan itu Pak? Saya jadi penasaran nih lihat. Jangan-jangan Bapak nonton yang aneh-aneh lagi ya? Aduh, ini Bapak mikirnya aneh-aneh. Bukan Pak. Ngapain saya buang-buang waktu untuk nonton yang tidak jelas? Tapi begini Pak Gede, iklan yang saya lihat itu iklan rohani Pak, yang ada di YouTube. Bunyinya seperti ini. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, hal inilah yang ingin saya sharingkan ke Pak. Tapi saya sering mengabaikan hal-hal demikian Pak. Oh, ya. Kan terganggu Pak bilang tadi. Bagaimana maksudnya kok bisa terganggu dengan iklan yang bilang seperti itu? Biasanya saya nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti ini Pak. Tapi kenapa kalimat itu tiba-tiba mengganggu ingatan saya? Emang apa yang buat Pak Jamal terganggu dari pembacaan itu atau iklan itu? Bukannya terganggu ya Pak, tapi saya kepikiran saja dengan kalimat itu. Kita kan sudah sering ya Pak ya, membahas tentang dosa, membahas tentang amal. Tetapi sampai sekarang kok masih saja kita belum menemukan jalannya, masih buntu. Ya, kita sering menemukan jalan buntu setiap kali bercakap-cakap. Wah, ini pertanyaan Pak Jamal luar biasa ya, kayak profesor saja ini. Pak Gede ada-ada saja. Saya kepikiran saja sudah beberapa kali dengar kalimat itu Pak. Baik di TikTok, di YouTube, gitu ya. Di radio. Bahkan percakapan kita selama ini kan semakin ke arah sana dan saya penasaran. Oh, begitu. Kan sudah saya bilang dari dulu dan sering membahasnya sama Bapak bahwa manusia tidak ada yang tidak berdosa kan? Oh ya Pak Gede, sebenarnya bagaimana sih asal-usul dosa itu? Kok
kita semua mewarisi sifat-sifat Oh, dosa itu, Pak. gini Pak, kalau berdasarkan cerita yang saya tahu nih ya Pak, Iya, iya. ini dengar dari orang tua dulu gitu ya. Mhm, Ada katanya seorang malaikat. ya. Malaikat ini ingin menyamai Tuhan, Mmm, lalu ingin dipuji, ingin disembah, ingin diagungkan begitu. terus malaikat ini bagaimana, Pak? Jadi singkat cerita, Tuhan sangat tidak berkenan kepada perbuatan malaikat itu. Oh, Akhirnya Tuhan buang dia ke bumi. mmm, Nah, waktu itu bumi belum berbentuk dan gelap. Akhirnya malaikat itu dia disebut iblis karena dia yang melanggar Tuhan gitulah ya Pak ya. oh, jadi si malaikat mau sama seperti Tuhan ya, Pak? Ingin dipuji, ingin dibanggakan. Ya, itu benar sekali Pak, karena kan surga itu tempat suci, Mmm, tidak tercemar dengan dosa. iya, iya. Makanya dibuanglah malaikat itu ke bumi. Waduh, padahal kan malaikat sudah dapat tempat yang baik di surga ya. Betul. Kalau begitu, apa sih hubungan manusia dengan dosa, Pak Gede? Begini Pak ya, tadi kan saya bilang Hmm, bumi belum dibentuk dan gelap kan iya. gitu. Nah, akhirnya Tuhan menata bumi Hmm, dan menempatkan manusia di bumi dan di taman yang dia sudah buatkan untuk mereka. iya, iya. Jadi manusia itu di sana. Hmm, Lalu hubungannya waktu itu dengan Tuhan sangatlah suci. maksud Pak Gede manusia Adam dan Hawa ya? Nah, itu dia. Manusia Adam dan Hawa itu akhirnya tidak taat kepada perintah Tuhan dan tergoda oleh si jahat. Nah, Hmm, makanya manusia dikatakan berdosa. Itu jawabannya, Pak. Kenapa manusia oh, itu itu berdosa? sebabnya Ya. manusia dikatakan telah berdosa Hmm. dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan ya, Pak? Ya, seperti yang saya jelaskan memang benar. Semua manusia jadinya berdosa Hmm, karena mereka telah melanggar perintah Tuhan. emang apa sih perintah Tuhan, Pak? Gini Pak, perintah Tuhan itu kalau saya ringkas ya Pak ya, Iya. supaya cepat ini. Manusia yang ditempatkan di taman itu diberi awasan jangan makan buah yang dilarang. Hmm, Tapi oleh hasutan si malaikat yang jahat tadi atau si setan tadi itu, akhirnya mereka terhasut. Dan disitulah dia berbuat dosa terhadap Tuhan, begitu. aduh, terus bagaimana dong dengan manusia itu? Nah, manusia itu disebut tidak taat Hmm, karena dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sejak itu dikatakan manusia itu berdosa, Pak. wah, kok saya jadi merinding, Pak, mendengar cerita Pak Gede tentang manusia berdosa. Ya, ya. Terus Jadi manusia tidak taat ya pada Tuhan, benar. makanya melanggar perintah Tuhan ya, Pak. Ya, itu benar sekali, Pak. Sejak itu manusia dikatakan berdosa. Jadi dosa itu Oh, adalah tidak mencapai sasaran Tuhan, begitu. maksud Pak Gede, dosa itu tidak mencapai sasaran. Bagaimana ya, Pak? Begini Pak, Tuhan kan punya perintah Iya. yang harus ditaati. Contohnya perintah Tuhan jangan mencuri Hmm, atau jangan melakukan ini dan itu. Berarti tidak mencapai keinginan Tuhan atau perintahnya tidak dilakukan begitu. Sasaran Tuhan itu Oh, maksudnya. begitu ya Pak Gede. Ya. Karena manusia melanggar perintah Tuhan, Hmm, jadi manusia dikatakan manusia berdosa ya. benar sekali. Jadi sejak itulah manusia berdosa sampai saat Hmm, ini. Karena dosa manusia itu dia terpisah dari Tuhan dan dulunya yang mulia tapi sekarang jauh dari Tuhan. maksud Pak Gede terpisah yang bagaimana, Pak? Ya, karena di taman itu kan tempat suci, tempat yang tidak bercela lah, tempatnya Tuhan. Ya, bisa dikatakan kan itu surga yang mulia lah. Maksud Pak Gede terpisah bagaimana, Pak? Maksud saya terpisah karena dosa dan manusia itu dibuang dari Taman Eden dengan resiko akan bersusah payah dalam segala hal akibat dari dosa mereka begitu. Oh, akibatnya seperti apa, Pak? Akibatnya manusia itu dikutuk, Pak. Hmm, Kutukannya ialah laki-laki bersusah payah mencari nafkah dan bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lalu yang perempuan juga
dikutuk, susah payah melahirkan, seperti itu. Waduh, berat Pak ya. Seumur hidup akan menjalani kutukan Nah, itu dia akibat Pak dosa Jamal. itu ya Pak. Memang, karena itulah manusia dengan Tuhan itu disebut terpisah hubungannya dan manusia susah sampai sekarang. Terus Pak, bagaimana akhirnya hubungan Tuhan dengan manusia itu? Nah, akhirnya Tuhan mengusirlah manusia itu dari taman itu karena mereka sudah tidak punya kemuliaan lagi. Tidak suci, sudah ternoda dosanya yang menyebabkan seperti itu. Kalau begitu, apa sih pelanggaran yang dilakukan manusia sehingga Tuhan menghukum mereka sebegitu berat Pak? Manusia itu kan digoda oleh si jahat yang menyerupai ular itu. Iya. Tadi si malaikat itu ya. Iya. Terus ular menggoda manusia dengan cara menipu. Supaya Pak ya? manusia melanggar perintah Tuhan. Sehingga akhirnya manusia taat kepada si jahat. Waduh, seandainya saya juga menggoda orang lain dengan tujuan tidak baik, berarti itu juga dosa Pak Gede ya? Benar sekali Pak Jamal. Itulah sifat dosa yang ada pada manusia. Makanya dikatakan manusia itu semuanya sudah berdosa. Oh, jadi walaupun kita selalu berbuat baik, ya tetap saja kita berdosa ya Pak Gede? Saya tidak mengartikan demikian Pak. Ya. Jadi gini, berbuat baik tetaplah berbuat baik. Perbuatan dosa tetaplah perbuatan dosa. Kita melakukan perbuatan baik itu karena kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Yang mau berubah menjadi baik kan gitu. Iya. Berusaha membangun hubungan dengan Tuhan kita lagi gitu. Berarti saat ini tujuan manusia yang berbuat baik itu hanya semata-mata mau berubah saja ya Pak? Ya, saya rasa begitu. Hanya saja semua hal yang baik yang kita lakukan memang tidak cukup untuk mengembalikan hubungan yang terpisah tadi sama Tuhan. Oh begitu. Wah, saya mendapatkan pemahaman baru lagi nih mengenai asal-usul dosa. Ya, saya harap begitu. Konsekuensi dosa itu sendiri Pak. Ya. Nah itulah Pak Jamal. Kita sekarang dikatakan kehilangan kemuliaan Tuhan kan? Ya. Dan persis seperti yang Bapak dengar di HP itu. Jadi semua orang sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kan begitu tadi yang Pak baca? Iya Pak, ya benar sekali. Wah kalau begitu silakan Pak lanjutkan olahraga jantungnya. Ya ini saya mau lanjutkan. Ya. Lalu saya akan pulang segera ya. Terima kasih Pak sudah mau berbagi sharing dengan saya. Iya Pak, terima kasih sama-sama juga. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.